Teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan kita masih seputar value proposition, dan kali ini kita akan bicara bagaimana kita mendesain value proposition bagi bisnis kita. Seringkali para pelaku bisnis ketika mereka masuk ke sebuah bisnis, mereka mendesain produk, mendesain bisnis mereka sesuai dengan value individunya mereka. Apa yang dia anggap baik, maka dia coba wujudkan dalam produk yang dia buat. Dan seringkali customer tidak berpikiran yang sama dengan dia. Apa yang menurut dia baik, mungkin buat customer ternyata tidak baik. Kita ambil contoh apa yang terjadi pada Google Glass. Setelah sebelumnya banyak promo tentang itu, banyak edukasi tentang hadirnya Google Glass, dan waktu itu sebenarnya publik sempat menanti-nanti bagaimana sih produk Google Glass ini. Tapi ternyata sejak diluncurkan pada tahun 2013, Google Glass ternyata tidak direspon positif oleh customer. Ada banyak hal yang mendasari kenapa akhirnya Google Glass tidak diterima pasar. Salah satunya berkaitan dengan privacy. Kita juga nggak mau ngobrol sama orang yang di depan kita ternyata dia pakai Google Glass gitu. Dan kita menduga-duga jadinya kan, apakah dia sedang melacak latar belakang kita, atau mungkin dia justru sedang melihat yang lain ketika berbicara dengan kita. Hal-hal itulah yang kemudian akhirnya Google Glass tidak bisa diterima pasar. Mungkin para penemu alat tersebut menganggap ini adalah terobosan, baik bagi dia. Tapi ternyata customer tidak sependapat. Nah, teman-teman semua, sehingga ketika kita mendesain value proposition bagi bisnis kita, kita juga harus menyesuaikan. Karena kita tidak hidup di dalam ruang yang hampa. Kita juga harus mempertimbangkan apa sih yang ada dalam persepsi customer kita. Nah, inilah yang seringkali bertabrakan dan terjadi negosiasi sehingga mewujud menjadi value dalam bisnis. Setiap owners itu memiliki preferensi bagi bisnisnya. Tapi preferensi ini juga dihadapkan pada persepsi dari para customer. Nah, preferensi dan persepsi inilah yang kemudian saling bernegosiasi dan mewujudlah menjadi value di dalam bisnis. Nah, mana yang kemudian perlu kita pilih? Mana yang harus lebih dominan? Apakah preferensi atau kita lebih prefer pada persepsi dari customer? Nah, untuk menjawab itu, kita sejenak melihat apa yang terjadi pada bisnis di sekitar kita. Pada tahun 2007, Apple pertama kali melaunching handphone pertamanya, yang kita kenal saat ini dengan iPhone. Dan kita tahu, teman-teman semua, pada saat itu pemimpin teknologi telepon genggam adalah Nokia. Dan kalau kita lihat produk-produknya Nokia, produk Nokia yang paling canggih adalah seri communicator. Di mana persepsi masyarakat pada saat itu, handphone yang paling canggih adalah handphone yang paling banyak tombolnya. Communicator kan kayak gitu ya, di luarnya tombol, begitu kita buka, dalamnya tombol lagi. Jadi ada banyak sekali tombolnya. Nah, teman-teman semua, persepsi ini kemudian dilawan oleh Apple dengan preferensi personal dari Apple. Menurutnya, tombol itu nggak guna. Sehingga diluncurkanlah telepon genggam yang dibuat Apple dan melawan persepsi pasar saat itu. Dia bikin hanya ada satu tombol di tengah. Nah, ini menarik teman-teman semua. Dan kita tahu Apple itu sebenarnya adalah perusahaan komputer. Tapi masyarakat sudah tahu bahwa Apple juga adalah pembuat komputer terbaik saat itu. Sehingga ketika mereka merilis produk telepon genggam, publik punya ekspektasi yang cukup tinggi terhadap produk tersebut. Dan ternyata ekspektasi publik ini bisa terpenuhi dengan kemampuan telepon genggam yang disajikan oleh Apple. Dan sejak saat itu teman-teman semua, tren telepon genggam berubah. Para produsen yang selama ini membangga-banggakan keyboard yang banyak, termasuk BlackBerry saat itu, akhirnya memproduksi teknologi layar sentuh, sebagaimana yang dilakukan oleh Apple. Dan sejak saat itu, kita tahu keyboard mulai menghilang dari telepon genggam kita hingga saat ini. Nah, ini adalah contoh bagaimana kemudian preferensi bisa mengalahkan persepsi pasar. Tapi tentu saja ini tidak datang dengan harga yang murah. Apple mengalokasikan dana riset yang luar biasa besar. Apple juga menjaga nama baiknya sebagai produsen teknologi terbaik saat itu.
Sehingga kombinasi dari dua hal inilah yang mampu merubah persepsi pasar dengan cukup baik saat itu. Mengikuti selera pasar juga bukannya nggak baik, teman-teman semua. Dan kita tahu ini adalah opsi yang sebenarnya jauh lebih mudah. Kita memproduksi apa yang memang diminati oleh pasar. Sebagai contoh, minuman kekinian. Kita tahu tren ngopi itu menjadi budaya baru di dalam masyarakat Indonesia. Dan seketika saat itu banyak sekali produsen-produsen minuman kekinian yang memiliki basis rasa kopi. Kemudian muncullah kopi gula aren yang dipelopori oleh kopi kenangan. Dan sejak saat itu, minuman kekinian dimanapun dengan brand apapun juga menambahkan varian gula aren. Ngetren lagi boba. Nah, minuman kekinian juga kemudian mengikuti, semuanya punya varian boba. Dan begitu seterusnya. Jadi mengikuti tren dapat dengan mudah memastikan bisnis kita tetap relevan di mata konsumen kita. Nah, mengikuti pasar juga tidak selamanya berakhir bahagia, teman-teman semua. Di tahun 90 awal, McDonald's, perusahaan kuliner terbesar dunia, pernah merilis sebuah menu untuk menanggapi persepsi publik saat itu bahwa McDonald's itu adalah produsen makanan tidak sehat. Makanya kalau di Amerika kita kenal junk food gitu ya. Dan untuk merespon itu, McDonald's kemudian meluncurkan produk McLean Deluxe, di mana kemudian di situ dia kampanyekan ini adalah makanan sehat dengan porsi sayuran yang tinggi dan kemudian bebas lemak. Tapi kemudian pasar ternyata tidak setuju dengan terobosan yang dilakukan oleh McDonald's ini. Dan produk McLean Deluxe ternyata tidak laku dijual karena memang rasanya tidak seenak produk yang biasa konsumen nikmati dari McDonald's. Jadi teman-teman semua, kalau kita mau menentukan value apa yang paling cocok bagi bisnis kita, tentu saja kita harus melihat dulu kesiapan bisnis kita. Apakah memang bisnis kita memiliki resource sebagaimana yang dimiliki oleh Apple? Apakah kita mampu membuat tren sehingga orang mau menerima apa yang betul-betul menjadi ide dari produk kita? Kalau ternyata kita tidak sanggup melakukan itu, maka pilihannya tentu saja yang paling mudah adalah mengikuti tren pasar. Dan teman-teman semua, saya selalu bilang bisnis yang baik bukanlah bisnis yang memiliki produk paling canggih. Bukan juga yang memiliki fasilitas paling mewah. Tapi bisnis yang paling baik adalah bisnis yang bisa memenuhi kebutuhan konsumennya mereka masing-masing. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengusahakan bisnis kita itu bisa mencapai kategori fit. Apa yang kita produksi sejalan dengan yang dibutuhkan oleh konsumen kita.